Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 11 Mei 2024. Kembali kita akan bertemu dan kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima dengan tema yang diberikan modal pelayanan kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Perenungan kita hari ini mengajak kita untuk melihat apakah kita berani melangkah untuk menolong dan hidup berbagi dengan orang lain, terlepas dari situasi, dari kondisi seperti yang terjadi dalam hidup kita. Entah dalam kelimpahan atau bahkan dalam kekurangan. Karena akhirnya kita akan menemukan, bukan itu yang menjadi alasan utama, tetapi hati yang penuh kasih dan kaya dalam kemurahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan setiap kita masih mengingat paragraf di atas yang kita baru baca tadi itu, yang merupakan salinan dan perenungan kita kemarin. Bacaan kita hari ini kiranya menjadi semakin meneguhkan setiap kita di dalam sebuah kebenaran. Untuk itu mari kita kulik atau kupas dan telisik sejenak bacaan kita di atas untuk menemukan jati diri seperti apa yang dimiliki oleh jemaat di Makedonia. Nomor 1 atau hal yang pertama, sukacita mereka tidak bisa direnggut oleh pencobaan dan penderitaan. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang kedua. Yang kedua, mereka miskin harta namun kaya dalam kemurahan hati. Masih dalam ayat yang sama. Dan yang ketiga, sikap tulus dan rela yang juga dinyatakan dalam sikap meminta dan mendesak, ayat yang keempat. Dan yang keempat, over kapasitas dan kapabilitas tentu dalam perspektif Paulus yang mengungkapkan dalam surat-surat kepada jemaat Korintus. Itu dapat kita lihat juga di dalam ayat 3 dan ayat yang kelima. Dan poin yang kelima, sekali lagi dalam perspektif Paulus mengkomentari tindakan untuk mengambil bagian melayani atau berbagi. Poin yang keenam, hal ini bisa terjadi atas mereka karena top priority mereka adalah Allah. Mereka memberi diri dan hidup kepada Allah, mengasihi Allah, memahami dan merealisasi kehendak Allah untuk mengasihi dan berbagi untuk orang-orang kudus. Kita dapat lihat itu di dalam ayat yang kelima. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah perenungan kita pada hari ini. Saya mau mengajak kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang rahmani, tolonglah kami dalam rangka menyatakan kasih kepadamu. Itu juga dinyatakan melalui kasih kami kepada sesama. Bantu kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami dapat mengerjakan apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang hidup, kami berdoa dan kami minta belas kasihan daripada-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.